Halo friends, selamat datang kembali di channel KRF2. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita lagi yang sempat hits pada zamannya. Gimana nggak hits, film ini sendiri menjadi contoh bagi anak remaja di kala itu hingga sekarang ini. Apa itu? Yap, film ini sendiri berjudul Crow Zero rilisan 2007. Rilisan 2007 merupakan film pertamanya besutan sang sutradara Takashi Miike. Sayangnya sutradara ini hanya menggarap Crow Zero 1 hingga kedua saja, dan sisanya digarap oleh sutradara lain yaitu Toshiaki Toyoda dengan judul Cross Explode, tentunya dengan pengemasan yang tidak jauh berbeda dengan sutradara sebelumnya. Berhubung banyak dari teman-teman yang sudah mengetahui alur ceritanya, jadi lebih baik langsung saja masuk pada keseruan daripada film ini. Film dibuka berlatar di sekolah tingkat SMA Suzuran. Suzuran sendiri dijuluki sebagai sekolah para gagak yang memiliki beberapa arti. Ini adalah murid baru yang artinya ia baru menginjakan kakinya di sekolah ini. Siapa lagi kalau bukan Genji? Baru saja memasuki sekolah ini, Genji sudah berani-beraninya menghapus nama Raja Suzuran dari tembok tersebut dan mengganti dengan namanya ialah Takia Genji. Berlanjut pada acara penerimaan siswa baru, seperti harapan kebanyakan guru pada umumnya, guru di sekolah Suzuran sangat berharap Suzuran dapat memberi pengetahuan dan pikiran yang luas maupun hal positif lainnya dengan menjadi yang terbaik dengan baku hantam dan bukan nilai. Artinya kekisruhan di sekolah adalah yang nomor satu. Tidak lama dari si botak membabat guru yang tengah berpidato. Untuk kemudian berdirilah salah seorang yang merupakan murid baru dan dengan keberaniannya ia mengejek si botak. Kerusuhan yang terjadi sesaat terdiam melihat kedatangan 6 orang yang dipimpin oleh seorang pria bernama Ken Katagiri. Keenam orang tersebut mencari seorang siswa bernama Tamao Srizawa. Alasan mencarinya karena Srizawa telah membuat salah satu dari anggotanya masuk rumah sakit. Kemudian Ken diminta oleh temannya untuk membelikan rokok di kedai Teh Lucy. Sedangkan persoalan tentang Srizawa akan diurus oleh temannya dan itu disetujui oleh Ken. Scene kemudian kita alihkan terlebih dahulu pada Tokyo, di mana Tokyo memiliki penyakit otak dan ia adalah anak kelas 3 yang merupakan sahabat daripada Srizawa, yakni Raja Suzuran. Selepas pemeriksaan, Srizawa meminta untuk Tamao jalan kaki sedangkan ia akan menaiki motor. Akibat dari perbuatannya itu, Srizawa harus berhadapan dengan hukum. Di malam harinya Genji menonton sebuah konser di kafe dan ketika ia tengah santuy, sesaat setelah itu datang seorang perempuan yakni Luka. Luka yang bukan siapa-siapanya Genji, tetapi ia mencoba melakukan PDKT dengan cara bertanya-tanya tentang sekolah barunya Genji. Berdasar yang diketahui oleh si abang-abang pemilik kafe, tujuan sekolah Suzuran adalah untuk menjadi raja. Faktanya Luka adalah seorang penyanyi yang kerap menghibur di kafe ini. Entah apakah Genji tertarik dengan wanita tersebut ataukah tidak. Sepulang dari kafe, Genji langsung mendapati pertanyaan dari sang ayah bagaimana kesan pertama masuk Suzuran. Singkat cerita, ayahnya Genji yang bernama Hideo adalah ketua daripada klan Yosekai Yakuza. Sebelum seperti ini dahulu Hideo adalah seorang raja di Suzuran, dan itulah mengapa ia memasukkan anaknya di sekolah ternama yang tujuan utamanya adalah ingin Genji menjadi raja lalu menggantikan kepemimpinannya di klan
klannya. Keesokan harinya Serizawa mencoret nama Genji lalu kembali mengganti dengan namanya. Singkatnya, keempat orang ini tengah taruhan dan Serizawa sebentar lagi akan memenangkan taruhannya. Namun tiba-tiba saja Genji merusuh dengan menendang meja tersebut. Tokaji yang sempat emosi lantas ditahan oleh Tokyo. Tokyo ini merupakan teman lamanya Genji. Sempat Genji menanyakan kabar kepada Tokyo, lalu kemudian Genji menantang Serizawa untuk membuktikan skillnya. Jika ingin melawan Serizawa, Genji diminta untuk terlebih dahulu melawan Rindaman. Jelasnya Genji yang merupakan murid baru langsung menerima tawaran itu. Sesaat setelah itu datang Mikami bersaudara yang ingin menaklukkan kepemimpinannya Serizawa. Di saat Genji bertanya di mana Rindaman berada kepada murid sujuran lainnya, tiba-tiba Ken di sini salah paham dengan menganggap bahwa Genji itu adalah Serizawa. Itulah awal mulanya Ken bertemu dengan Genji. Singkat cerita, Ken dahulu pernah sekolah di Suzuran dan bercita-cita juga ingin menjadi raja di Suzuran. Tetapi karena Ken ini ceking dan skill pergelutannya pun kurang, maka cita-cita itu hanya sebatas angan-angan. Bila Genji menginginkan untuk menjadi raja di Suzuran, Ken rela untuk membantunya. Setidaknya hal itu bisa membuat Ken bahagia. Genji pun dengan senang hati menerimanya. Syarat pertama menurut Ken, Genji harus menaklukkan jagoan di kelasnya. Ken bekerja pada seseorang yang merupakan musuh ayahnya Genji yang bertugas untuk mengambil uang iuran. Oleh karenanya perusahaan tertentu tidak membayar iurannya tepat waktu. Ken pun harus terkena imbasnya. Pasca jagoan kelasnya dibabat oleh Genji, si jagoan kelas sama sekali tidak menaruh dendam kepada Genji dan ia malahan bergabung dengan Genji. Pria ini bernamakan Chuta. Di malam ini ketiganya menggelar sidang yang membahas tentang struktur kekuatan di Suzuran. Intinya di masing-masing kelas ada saja jagoannya, dan Raja Suzuran saat ini adalah Serizawa dengan banyak pengikut. Sedangkan Rindaman berada di level lain yang tanpa pengikut tetapi namanya sudah diakui oleh Suzuran. Genji hanya menginginkan merekrut kelas yang tidak mengikuti Serizawa. Namun hanya kelas C yang sulit untuk dikuasai karena kelas C dikuasai oleh Makise. Alasannya karena Makise tidak mudah menyerah. Namun Juta tahu kelemahan Makise yaitu perempuan. Hari-hari Suzuran selalu diisi dengan pergelutan. Bahkan Serizawa yang sudah ditetapkan sebagai raja masih ada saja yang berani melawannya. Padahal secara skill belum mumpuni. Genji mendatangi Makise bukan untuk mengajaknya bergelut, tetapi kedatangan Genji ke sini adalah untuk mengajak Makise bergabung dalam grup kencannya yang tentunya di sana nanti ada banyak perempuan. Tujuan daripada Genji ini agar Makise mau bergabung dengannya. Tibalah pada malam hari di grup kencan ini atas rencananya Ken. Genji dan Ken tidak menduga bahwa ternyata Makise separah ini terhadap perempuan. Di samping itu Genji mengajak Luka atas dasar ingin mengobrol saja. Jadi bisa dikatakan rencananya ini berantakan. Ditambah lagi kedatangan Chuta yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Melihat temannya dipegang sebagai perempuan yang peka, tentunya Luka tidak tinggal diam. Tanpa berpikir panjang, Luka langsung pergi bersama dengan teman-temannya. Melihat gabungnya Makise dan beberapa kelas lainnya, informasi tersebut pun lantas disampaikan oleh Soji. Genji mendatangi Izaki untuk menanyakan apakah benar Izaki ingin bergabung dengannya.
お前に芹沢は取れねえよ。終わってねえよ。さあ続けようか。源氏さん、お源氏。なんか嬉しそうだな。だって俺が叶えられなかったことを。Selepas babak belur, Genji tetap masih bisa berjalan dan bisa berkeliling. Namun keduanya dikagetkan oleh luka yang entah ingin diapain oleh para lelaki bejat tersebut. Dengan ketengilannya Ken mendatangi mereka tanpa salam apalagi rasa takut. Oleh karenanya Ken membenci pria yang menyakiti perempuan. Untuk itulah Genji dan Luka disuruh untuk pergi sementara ia akan menghadapi para lelaki BGST itu. ルカちゃん連れて逃げろ。 Awalnya Ken diberi toleransi oleh mereka, tetapi karena Ken menghadang maka mereka lebih memilih untuk bergelut dan inilah hasilnya. Yap, Ken bonyok oleh mereka. Kocaknya di sini ketika Genji ingin bertemu dengan Ken menolak untuk itu. Pasca kejadian barusan hubungan keduanya pun menjadi lebih dekat. Tidak lama dari Genji menginjakan kaki di sekolah ini, kini Genji sudah bisa membangun kelompok yang resmi. Kelompoknya diberi nama Genji Perfect Seiha, singkatnya GPS. Izaki juga memutuskan untuk bergabung dengan Genji. Melihat berdirinya GPS itu jelasnya membuat Serizawa sedikit was-was meliputi orang-orangnya. Selepas nongki bersama kelompok barunya, Izaki yang kala itu sendiri dihadang oleh Tokaji bersama dengan anggotanya. 確か戦争に綺麗事はいらねえ。だよな。Sakit. Ini adalah karma yang harus diterima oleh Izaki. Karena tempo lalu Izaki juga pernah membuat Genji babak belur oleh anggotanya. Izaki meminta untuk Genji menahan emosinya. Alasannya karena anggotanya belum cukup. Hal itu juga didukung oleh Makise dengan mengatakan jika Genji kalah, GPS akan tamat. Di luar sekolah, tepatnya di kafe, Serizawa dan Tokyo tidak sengaja bertemu dengan Genji dan ada Makise di situ. Di saat Genji ingin membabat Tokyo, kemudiannya ditahan oleh Serizawa dan Serizawa mengakui bahwa ia adalah dalang dari bonyoknya Izaki. Tiba-tiba saja penyakit Tokyo kembali kumat. Singkat cerita, Serizawa secara diam-diam mengintip pembicaraan Tokyo dengan si dokter, di mana Tokyo mengharuskan untuk dioperasi dengan peluang selamatnya hanya 30%. Selepas minum bintang yang tanpa alkohol, Genji pun kesurupan. Makise tidak membenarkan cara ini dan jika berlanjut maka Makise akan berhenti ikut dengan GPS. Beratnya memimpin sebuah anggota sempat dirasakan oleh Genji. Bahkan ia sempat memutuskan untuk menyerah, tetapi beruntungnya Genji mempunyai sang motivator hebat yang membuat Genji kembali bersemangat. Bersemangat untuk dapat seperti ayahnya dulu, yaitu menguasai Suzuran, yang sekarang merupakan ketua klan Yusekai Yakuza. Di samping itu Ken mengenal siapa itu ayahnya Genji. Perkembangan si GPS membuat si Tokaji endut takut dan ia mempunyai rencana tersendiri tanpa persetujuan Serizawa. Yap, si endut menawarkan geng Bando bantuan, tetapi dengan syarat geng Bando juga harus membantu dirinya. Di sini bosnya Ken meminta untuk Ken membunuh seorang Genji. Alasannya karena Genji telah membabat orang-orangnya. Kemudian Ken memberikan informasi bahwa Genji adalah putra Hideo yang merupakan pewaris sindikat klan Yusekai, tetapi hal itu diabaikan oleh bosnya si Ken. Keesokan harinya dikala Ken tengah berdua dengan Genji, Ken bukannya membunuh Genji, tetapi ia malahan kembali memotivasi Genji agar Genji dapat mencapai puncak tertinggi di Suzuran.
パンチやお前には効かねえわな。源氏、てっぺん取れよ。Melihat Izaki sekarang sudah bisa bersekolah dan dapat kembali menimba ilmu di sekolah Suzuran ini. Kabar ini membuat teman-temannya senang, terutamanya Genji. Ketika Luka ingin pulang, ia merasakan ada banyak orang yang tengah mengikutinya. Dan benar saja, ia sudah dikepung baik dari bagian depan maupun belakang. Di sisi lain kita diperlihatkan oleh ayahnya Genji dan di situ terdapat seorang Ken. Singkat cerita, Ken sejak dulu sangat mengagumi sosok ayahnya Genji. Tetapi sayangnya ayahnya Genji selalu menolak Ken dalam klannya. Alhasil Ken pun memutuskan untuk masuk klan musuhnya daripada ayahnya Genji. Maksud dari kedatangan Ken ke sini adalah untuk memberi informasi bahwa Genji anaknya ingin dibunuh oleh bosnya. Untuk kemudian Ken memberikan amanah kepada Hideo agar Hideo memberikan surat tersebut kepada putranya. Luka menelpon Genji untuk memberitahu bahwa dirinya saat ini diculik oleh geng berjaket tengkorak. Dan berdasarkan pendengarannya, geng tersebut dipimpin oleh ketua yang bernamakan Bando. Singkatnya, setelah melakukan koordinasi dengan kelompoknya, mereka pun beramai-ramai berangkat untuk menyelamatkan Luka. Sampailah di TKP dan tanpa basa-basi Genji CS langsung membuka perang. Beda halnya dengan tawuran di Indonesia. Tawuran di Jepang menunjukkan kejantanannya dengan cara baku tinju. Dan jika lawan sudah jatuh, itu artinya menyerah dan wajib untuk menyudahi perang. Bila tawuran di Indonesia, siapa yang jatuh maka orang tersebut akan mendapati dua kemungkinan buruk. Kemungkinan pertama, orang tersebut akan mengalami cacat, dan kemungkinan keduanya orang tersebut ketika sadar sudah pindah alam. Pertempuran ini dimenangkan oleh GPS. Sesaat setelah itu Genji CS kedatangan bos dari geng yang baru saja ia kalahkan. Singkat cerita, Tokaji hanya mengadu domba saja di antara keduanya. Jadi jika perang ini terus berlanjut maka yang untung adalah Srijawa CS. Untuk kemudian Bando memberikan titik di mana Luka berada. Beramai-ramailah mereka berangkat. Ketika Tokaji CS tengah menunggu informasi siapa yang akan memenangkan pertempurannya. Sesaat setelah itu datang Srizawa untuk mendeklarasikan perang. Tidak lama dari kedatangan Srizawa, kemudiannya datang Genji CS, lalu Genji bertanya pada Srizawa, di mana Srizawa menyembunyikan doinya. 何しにやがった。お前何やった。大丈夫か。Srizawa benar-benar kesal terhadap si Endut. Meskipun niatnya si Endut baik, tetapi cara curang untuk memenangkan sebuah pertempuran adalah hal yang salah, dan itu hanya dilakukan oleh mereka yang pecundang. Genji yang merupakan ketua sekaligus panglima perang mengatakan pada Srizawa bahwa besok belajar mengajarnya libur yang diberikan oleh Ken sang motivator. Dalam surat itu Ken meminta untuk Genji terus berjuang agar bisa mencapai puncak Suzuran. Kemudian ayahnya Genji memberitahu bahwa Ken rela melenceng dari tugas bosnya untuk membunuh Genji. Lantaran Genji tahu bagaimana kekejaman Yakuza jika anggotanya melenceng dari tugasnya. Tanpa berpikir panjang, Genji pun langsung mengambil samurai dan berniat untuk menyelamatkan seorang Ken. Namun menurut ayahnya Genji, lebih baik Genji memenuhi keinginan Ken agar Ken bangga. Genji, てっぺん取れよ。Di pagi yang hujan ini, anak-anak SMA dari sekolah Suzuran menyambutnya dengan penuh semangat. Mereka berangkat ke sekolah secara bersama-sama, yang dimana ini adalah salah satu dari banyaknya tingkat solidaritas tertinggi. Tokyo tidak bisa ikut tawuran karena tepat di hari ini Tokyo harus menjalankan operasi dengan tingkat keberhasilannya hanya sebesar 30%. Di sisi lain, Ken memutuskan untuk mengembalikan senjatanya kepada bosnya karena perbuatan membunuh adalah suatu hal yang salah. Kini Ken pun harus terkena sanksi berupa hukuman mati. Kecintaan Ken terhadap Yakuza membuatkan bosnya Ken memberikan jas tersebut kepada Ken, dan pemberian ini atas dasar ejekan. Scene sekarang akan berfokus pada GPS juga Srijawa CS. Tokaji! 勝って東京に自慢してやろうぜ。
GPS が70ってとこか。芹沢軍団が100。 GPS に勝ち目はねえ。数もそうだが戦力が違いすぎる。どうかな。芹沢との行き討ちまでは命張ってでも守ってやるよ。俺の言った通り芹沢軍団が落ちてるな。オラオラどうしたんなもんか。なんで武装のバンドを引いてと。黙ってろこの豚野郎。おいブサイクあげれってこいや。さっさとやるか。ちやがった。勝ったんだよ。ケンジ。ケンジ！俺生きてるぞ。お前倒さねえとスズランのてっぺん取れねえんだ。行くぞ。ああ。